Thank you for clicking this video. Devan berbagi info. Di sini saya akan sharing pengalaman saya pribadi ya. Saya sudah memasang behel itu selama 2 kali. Dan pemasangan behel yang pertama itu di tahun 2014 itu bisa dikatakan gagal. Kenapa bisa gagal, Kak? Ya emang karena nggak semua perawatan behel itu bisa berhasil. Nah, di sini saya sharing agar kalian tidak mengalami hal yang sama dengan saya. Tapi kesalahannya bukan karena kesalahan dokter ya. Kesalahannya adalah kesalahan saya sendiri. Behel pertama saya dipasang tahun 2014 dan dilepas tahun 2015. Sedangkan yang ini yang saya pakai sekarang, ini adalah behel kedua saya. Kenapa saya sampai pakai behel 2 kali? Karena pemakaian behel yang pertama itu gagal. Jadi emang nggak semua pemakaian behel itu berhasil ya teman-teman. Tergantung bagaimana cara kita untuk mengikuti anjuran dokter seperti yang saya katakan tadi. Sebelum kita lanjut, please subscribe dulu ya, supaya saya semakin semangat bikin videonya. Dan subscribe itu gratis loh. Jadi dari alasan karena estetika yang memang gigi saya tonggos, terus dia terlalu maju ya ke depan gitu, dan dia renggang-renggang antar gigi tuh kayak ada celah-celah gitu. Jadi kalau makan itu dia nyempil-nyempil. Jadi kayak kalau kita makan kayak selilitan gitu ya kalau bahasa Jawanya tuh gak nyaman banget. Terus faktor yang kedua juga yang akhirnya saya putuskan untuk pakai behel tahun 2014 itu karena itu tadi saya nggak bisa makan pakai gigi saya atas sama bawah. Ini dia nggak presisi, atas bawahnya tuh dia nggak bisa motong gitu pakai gigi depan, jadi harus pakai gigi belakang kalau misalnya motong apa-apa. Faktor pertama yang bikin saya gagal itu karena waktu itu dokter gigi menyarankan kepada saya untuk mencabut 2 gigi saya karena ada kelebihan gigi saya itu nggak semuanya tuh gigi permanen teman-teman. Jadi ada 2 yang di sebelah taring itu, yang itu adalah gigi susu yang sampai sekarang, sampai setua ini tuh masih ada dan masih berfungsi baik sebenarnya. Tapi karena kelebihan jumlah ini tuh yang bikin dia nggak ada tempat gitu loh untuk bisa mundurin gigi yang tonggos itu. Jadi dokter menyarankan waktu itu untuk mencabut 2 gigi susu saya yang bagian atas ini yang sebelah taring. Tapi saya tidak melakukan prosedur itu karena pertama waktu itu saya masih muda banget dan takut ya, pasti takut sakit gitu. Terus juga aduh pokoknya ngeri banget gitu kayaknya kalau gigi yang baik-baik aja tuh harus dicabut gitu. Akhirnya saya nggak mau cabut itu gigi gitu. Akhirnya ketika kita pakai power chain atau karet yang narik gitu, sementok-mentoknya karet itu narik tetap nggak akan bisa mengembalikan posisi gigi itu jadi ke belakang gitu untuk bisa kita atas bawah itu presisi gitu untuk gigitnya nggak bisa karena memang nggak ada tempat. Jadi memang harus dikosongin dulu baru bisa dimundurin. Gigi saya itu kan renggang-renggang gitu kan dan maju. Kalau misalnya sebelum 2 tahun terus behel itu dilepas, itu katanya dia bisa berotasi lagi, dia bisa kembali gitu. Bayangin, kita udah capek-capek, udah mahal-mahal, udah sakit-sakit pasang behel, ternyata dia bakal balik lagi. Dan itu bener teman-teman, seharusnya 2 tahun saya pasang behel, saya cuma 1 tahun pasang behel karena udah merasai udah mendingan lah gitu, lebih mundur dikit dan renggangnya tuh memang udah hilang gitu. Akhirnya saya buka lah. Nah, udah tadi yang pertama saya itu nggak mau cabut gigi yang kelebihan ya, yang harus dicabut. Terus yang kedua saya tuh belum waktunya lepas, saya sudah lepas. Terus yang ketiga nih yang bikin gemes juga, saya juga nggak tahu kenapa saya nakal ya sampai kayak gitu. Jadi saya itu tidak pakai retainer. Jadi ketika kita copot lepas behel itu dari dokter akan memberikan ya cetakan retainer. Jadi dia kayak cetakan gigi yang transparan gitu kayak gini ya, contohnya kayak gini. Nah itu kita pakai, minimal kita pakai itu ketika kita tidur ya, atau kalau misalnya kita lagi nggak kemana-mana siang gitu 1 jam 2 jam kita pakai. Waktu itu saya mikirnya ribet banget gitu, kita kayak mau tidur, mau mencari kenyamanan gitu, kita masih harus pakai retainer gitu, yang kadang nggak sengaja kita jadi kayak mangap sendiri gitu kan, ngiler gitu kan kalau posisi mangap, pokoknya nggak nyaman gitu saya mikirnya waktu itu. Saya tidak berpikir jangka panjang bahwa retainer itu berfungsi sangat penting gitu dalam prosedur perawatan behel setelah kita lepas behel agar dia nggak balik ke posisi sebelum kita pakai behel. Jadi kalau poin nomor 1 atau poin nomor 2, misalnya kalian memang nggak mau nih cabut gigi dan kalian juga nggak pengen lama-lama untuk pasang behel, yang penting tuh, yang paling penting menurut saya poin nomor 3 nih, yang retainer ya. Ketika kalian sudah merasa udah puas nih dengan hasil ini, dengan bentuk yang udah begini aja deh, kita udah bersyukur banget gitu, yang penting udah bisa gigit, udah bisa makan nyaman gitu ya, yang penting retainernya kalian harus pakai teman-teman.
Akhirnya di tahun 2024 saya pasang behel lagi di dokter yang berbeda tentunya teman-teman, karena saya malu ya balik ke dokter sebelum, bukan karena kesalahan dokternya tapi karena saya emang bandel. Jadi kalian jangan ikutin itu. Jadi saya di sini sharing agar kalian menjadi lebih baik dari saya. Jadi saya sharing bukan bermaksud kalian untuk niru saya, tapi saya bilang kalian jangan tiru saya. Pengalaman saya cukup jadi pelajaran untuk kita semuanya. Oke. Lalu saya 2024 itu pasang lagi karena ketika saya bikin video YouTube, karena kerjaan saya kan memang di di broadcast gini ya. Ketika saya lihat video-video saya, ih kok ngeri banget giginya. Jadi gigi saya tuh kayak gini ya teman-teman ya. Bisa kalian lihat itu, ini sebelum saya pasang behel lagi. Jadi dia benar-benar balik ke posisi awal. Jadi di tahun 2014 sebelum saya itu pasang behel, memang kondisi saya kayak gini gitu ya. Dan di 2024 ternyata 10 tahun kemudian kondisinya tuh balik gitu ya. Jadi gigi tuh berotasi, dia memiliki hasrat memiliki naluri untuk kembali ke posisi semula ya. Karena buat teman-teman yang punya pengalaman juga selama pasang behel, misalnya sama seperti saya, entah ada gagalnya atau mungkin berhasilnya, silahkan teman-teman komen di kolom komentar ya. Kita sama-sama sharing agar pengalaman kita dapat dibaca orang-orang lain.